Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kamu betul. Bulan puasa ini. Fotokopinya cuma 5. Jangan mengkhianati Allah Taala mendukung promosi kita yang masuk Allah. Alhamdulillah makin berharapan dari insyaallah akan menampilkan pikiran kita untuk itu sekali lagi baiklah berdoa baiklah kita yang benar-benar hidayah sampai untuk itu dengan segala Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in الروح جمع أولى والصالحين من القرآن مستسد الصفات محرك فاضل القرآن مستسلتين لكرامتي نسأل الله البركة والشفاعة والسلام حبائب أمهاتنا وجنود الأخوان والمشايخ ونخص وصلنا إلى والد عبد الله فلوحا وعافية ونسولي فروعه وطمر المختفى حمد المسلمين ولوالدي ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم المشايخين ومشايخكم ونخصني إلى مؤلف هذا الكتاب بكرامة نسأل الله البركة والشفاعة والإجازة والسلامة شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu قلبي عند جهلي وحيرتي رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي حي إذا هاب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم دمت موصلا هاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وصل إلهي كل يوم وليلة
على أحمد المختار من آل هاشم ثم ارزقي حفظه وأولادي عاملا بما فينا نافعا لدنيانا وملتي ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية. Quran itu adalah kalamullah yang tidak pernah bosan didengarnya. Setiap kita baca Al-Quran pasti kita tidak pernah menemukan kebosanan. Berbeda dengan kita baca yang lain. Sampai membaca bulak-balik sejarah. Bulak-balik, bosan. Sampean baca atau menyanyikan lagu, satu lagu, bulak-balik terus saja. Tiap hari, tiap saat, bosan. Ya. Tapi membaca Al-Quran tidak akan pernah menemukan rasa bosan. Makanya ulama mengatakan kullu mukarrarin mamlulun illal Quran. Apa? Ulang. Kullu mukarrarin, setiap hal yang dibulak-balik, diulang-ulang, mamlulun itu pasti membosankan. Illal Quran, kecuali Al-Quran. Makanya Quran itu dibaca setiap saat. Tidak pernah bosan. Dan pantas Quran itu dibaca di rumah, pantas di masjid ya pantas, ada orang mau meninggal ya pantas, ada orang sakit pantas, untuk doa ya pantas dalam segala hal. Kalau nyanyikan di kafe, oke, pantas. Di rumah agak pantas. Ada orang mau meninggal dinyanyiin kan nggak pantas. Di masjid ya nggak pantas. Tapi kalau Quran di mana-mana, masya Allah pantas. Kullu mukarrarin mamlulun illal Quran. Setiap sesuatu yang dibulak-balik akan membosankan kecuali Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Boleh yamallu, tidak bosan, fa'ilnya sama'uhu, boleh. La yumallu, naibul fa'il, sama'uhu juga boleh. Kalamun qadimun la yumallu dan yamallu sama saja. Tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Quran adalah maha suci Allah dari pengucap seperti lisan manusia. Bi ghairi sautin wa fa'il. Gusti Allah dawuh kalam Allah tidak seperti kalamnya manusia, tidak mengeluarkan suara kayak kita, tidak dari mulut kayak kita, karena memang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bisa kita bayangkan seperti apa, karena Allah tidak seperti sesuatu. Kalau kita gambarkan Allah seperti sesuatu berarti itu mustahil, itu bukan Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu cahaya. Kalau kita menemukan Allah terlintas oleh kita Allah itu seperti cahaya, itu mustahil, itu adalah dusta, gitu ya. Jadi Allah itu tidak seperti sesuatu. Makanya tidak boleh kita menggambarkan Allah zatnya seperti apa. Makanya yang kita gambarkan adalah tasawwur bis sifat, yaitu menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Makanya dalam sholat seringkali saya sampaikan, kita tidak ketika Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu sedang beribadah kepada Allah maka seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa maka Allah melihatmu. Kalau kita melihat Allah bukan melihat zatnya, tetapi menggambarkan tasawwur, laisa tasawwur bidzat, tapi tasawwur bisifatihi. Jadi dengan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, itu yang kita gambarkan dalam salat kita, bukan Allahnya, kayak gitu ya. Bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruh. Nah, gini Pak. Tawassul, ini salah satu bentuk tawassul. Tawassul yang diperbolehkan dan menjadi ijma', kesepakatan para ulama lintas mazhab adalah dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh adalah tawassul yang diperbolehkan mutlak dan lintas ajaran, lintas aliran, lintas mazhab. Tawassul dengan amal soleh. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 orang yang terjebak dalam goa itu, yang kemudian bertawassul dengan amal soleh mereka. Dengan orang tuanya,
kemudian dengan orang yang bekerja kepada dia, gitu ya, macam-macam. Bertawasul dengan amal soleh, itu sepakat ulama memperbolehkan, sahih dalilnya dalam riwayat Imam Muslim. Nah, di sini pun bihi astafi min kulli da'in. Ya. Makanya kenapa kiai saya dulu pada waktu saya mondok di pesantren Tahfidzul Quran, pondok hufaz di Benda, itu seringkali kiai mengingatkan agar setiap kita membaca Al-Quran, sediakan air. Sediakan air ketika kita deres Quran, baca Quran. Karena di situ kan santri hufaz nih, tahfidzul Quran, selalu menyediakan air di sampingnya. Nanti setelah kita selesai baca Quran, kita minta tawassul kepada Allah dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Itu amal soleh kan? Ya Allah, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau dengan bacaan Al-Quran yang saya baca. Dengan amal soleh saya, yang amal saya membaca Al-Quran ini, aku bertawasul kepadamu ya Allah, dengan barokah Al-Quran, semoga Engkau futuhkan hati saya. Semoga Engkau sembuhkan penyakit saya, lahir dan batin. Begitu Pak. Jadi terus ditiup airnya, terus diminum. Setiap kali kita membaca Al-Quran, sediakan air, kemudian kita minum. Barokahnya akan nempel. Karena kita tawassul dengan Al-Quranul Karim, dengan bacaan Al-Quran, dan itu sahih, menurut seluruh ulama. Kesepakatan, kita boleh tawassul dengan amal soleh. Arab kata kayak begini, Allahumma bihaqqil Qur'anil azim. Kayak gitu. Ya Allah, dengan sebab haknya Al-Quran, isfi maradi ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Itu kalau mau pakai bahasa Arab ya, setelah baca selesai Al-Quran, air disiapkan, Allahumma bihaqqil Qur'anil azim, isfi maradi ya Allah, dengan sebab haknya Al-Quran, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Atau iftah futuhal arifin, iftah li futuhal arifin, bukalah hati saya, pikiran saya, sebagaimana Engkau telah membuka para orang-orang al-arif billah. Kayak gitu. Jadi sampai minta apa saja kepada Allah, kesembuhan, kesehatan, dan seterusnya, dengan barokah Al-Quran setelah kita membaca Al-Quran. Bihi ashtafi min kulli da'in. Ya Allah, kami bertawasul ashtafi dengan sebab Al-Quran, semoga segala penyakit min kulli da', dari segala macam penyakit yang ada dalam tubuhku, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, baik penyakit medis ataupun non medis yang ada pada diri saya, ya Allah, sembuhkanlah dengan sebab Al-Quran. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau bisa, sediakan selalu air ketika kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita tiup, ya, selesai tiup, minta barokahnya Al-Quran, mohon kepada Allah untuk menyembuhkan segala macam penyakit hati atau penyakit medis dan non medis, apapun itu. Minta futuh kepada Allah, dibuka hati, dibuka pikiran, supaya mudah belajar agama, supaya mudah belajar ngaji, dan seterusnya. Dah. Wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Ya Allah, semoga Engkau berikan nur, cahaya, penerang qalbi pada hatiku, kemudian menghilangkan kebodohanku dengan sebab Al-Quran, wa hayrati, dan kebingunganku. Bingung dalam mencari guru, bingung dalam meniti kehidupan, bingung di dalam belajar agama. Maka ketika itu kebodohan saya, kebingungan saya, hati saya yang gelap, semoga Engkau berikan cahaya. Wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli wa hayrati. Itu doanya. Makanya di pondok saya ini, nagoman ini selalu dibaca sebelum deres Al-Quran, sebelum baca Al-Quran, ataupun sebelum mengaji di rumah sendiri atau di bilik di asrama sendiri, dibaca ininya. Karena ini tawassul, disediakan air kemudian diminum. Fa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqlati. Du pangeran mugi paring kebungahan sebab Quran, madangaken atiku lan pengrumulan peningal. Ya Allah Gusti, mati'ni bisirri hurufih. Ya Allah, bahagiakan hatiku selalu. Singkirkan segala kegundahan hati, kegalauan hati. Anti galau Quran itu, untuk mengobati kegalauan hati. Mati'ni bisirri hurufi, sebaliknya Engkau bingahkan hati orang, hati
Aing, hati maksud aing kepada Allah aing. Ya apa abdi ya Allah mugi-mugi paring bingah hati selalu berbunga selalu senang selalu bahagia itu Pak itu doa-doanya makanya sebelum baca Quran baca nazuman ini nanti setelah itu ditiup karena ini mana-mananya bagus sekali setelah baca Quran kita berdoa atau sebelumnya seperti ini kita baca Quran diminum airnya fa ya rabbi mat'ini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati ya Allah terangilah hati, pendengaranku dan penglihatanku. Telinga kita yang rada-rada budeg, rada-rada jauh pendengarannya, semoga dengan barokah Al-Quran bisa kembali terang pendengaran ini. Mata yang kabur semoga menjadi terang kembali. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. فيا حي اذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا Ya Allah wahidat yang maha hidup idhab mauta qalbi hidupkan kembali hatiku yang telah mati ini kalau hati mati itu akan susah untuk dihidupkan kembali kata Imam Abdullah bin Mubarak hati kalau tidak berzikir selama 3 hari hati tidak diisi ilmu 3 hari maka hati itu akan meredup bukan mati tapi meredup ya. Nanti kalau sudah terus lebih dari 3 hari dia akan mati dan akan sulit membangkitkan hati itu ketika hati mati akan sulit menerima tausiah ketika hati mati akan sulit menerima arahan dan pengajian maka hati harus selalu hidup. Dan di antara untuk kehidupan hati adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi begini, Al-qulubu tasda'u kama tasda'ul hadid. Qila, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Qal, qira'atul Quran wa dzikr. Apa kata Nabi? Hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Bagaimana cara mengkilatkan hati? Mengilatkan kembali, menerangkannya kembali supaya berkilau lagi apa kata Nabi 2 yaitu tilawatul Quran wa dzikr membaca Al-Quran banyak-banyak baca Quran kemudian banyak berzikir hati kembali akan terang hati kalau tidak ada zikiran tidak baca Quran tidak menerima ilmu dia lama-lama akan berkarat kalau sudah berkarat ya sudah berkarat tumpul hati itu tidak subur lagi walladzi yakhruju di Quran itu tuh. Nabat yakhruju kadiman nabatu bini rabbih waladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Itu Quran itu. Hati manusia itu ada yang tandus. Gersang. Tanah kalau tidak dihujan lama, dia akan tandus. Dia ditanam mati, dia dicangkul keras. Itu hati itu bisa. Ada lagi hati itu yang subur. Ditanam apapun jadi. Diterima dia. Subur. Ada hati itu. Nah, hati yang subur itu adalah hati yang ketika dia rajin membaca Al-Quran dan rajin berzikir. Hati akan subur. Untuk menyuburkan hati itu dengan cara baca Quran dan banyak berzikir kepada Allah. Kanjeng Nabi 500 tahun masa vakum dari zaman Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Vakum, tidak ada utusan. Hatta nab'atha Rasulullah itu sampai 500 tahun. Wakilah 600 tahun. 500 sekian tahun. Jadi 500-600 tahun. Kevakuman tidak ada Nabi setelah Nabi Isa diangkat. Bagaimana orang tidak ada yang menjelaskan tentang agama. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada Nabi yang menjelaskan tentang Allah. Masa-masa itu masa fatrah. Ketika Nabi Isa diangkat, tidak ada Nabi selama 500 sampai 600 tahun zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW diwujudkan di Mekah. Bagaimana gersangnya manusia, hati manusia, betapa kerasnya hati manusia saat itu. Nah Nabi datang, subhanallah, kesulitannya luar biasa menghadapi orang-orang Quraisy yang selama ini tidak pernah disentuh oleh nilai-nilai agama. Perjuangan Nabi berat sekali. Kenapa? Harus berdakwah kepada orang-orang yang punya hati yang 500 tahun itu zamannya sebelum tidak pernah ada orang yang mengajak kepada Allah. Tidak ada yang mengajak kepada tauhid. Gersang, ibarat tanah itu gersang, sang.
Dicangkul, meletot cangkulnya, ditanam, tidak bisa jadi. Nabi datang. Makanya kajian Nabi dakwah antara syariat dengan tauhid itu lebih lama tauhid di Mekah. Kenapa? Untuk menyadarkan hati. Susah. Makanya kalau masalah perintah-perintah syariat itu turunnya ayatnya banyak di Madinah. Setelah Islam orang sudah mulai subur hatinya. Kalau di Mekah enggak. Kajian Nabi menanamkan tentang dari hati tentang Tuhan, tentang tauhid, belum syariat. Itu dakwah itu step by step. Ya, pelan-pelan. Orang dakwah itu pelan-pelan. Orang kalau orang Mekah suruh sholat, suruh puasa, suruh imannya belum nempel, masih keras. Makanya pelan-pelan tuh. Baru kemudian syariat muncul di Madinah. Syariat pun pelan-pelan gitu. Minuman keras itu udah biasa menjadi andalan mereka. Pelan-pelan ayat turun tidak mengharamkan, ayat turun lagi wa yas'aluna 'anil khamri wal maisir, tidak haram, turun lagi ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la taqulu hatta ta'lamu ma taqulun. Itu bukan ayat khamr yang haram, bukan. Ayat khamr itu 3 kali bertahap. Turun lagi selanjutnya baru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun fajtanibu la'allakum tuflihun. Rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu ayat haramnya khamr. Haramnya judi. Sebelumnya judi, khamr, sahabat mabok baik. Yang belum ada ayat turun. Ayat itu 3 kali secara estafet ya, secara bertahap untuk menurunkan mengharamkan khamr. Jadi kita tiru dakwah Nabi. Enggak bisa orang dakwah bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Enggak boleh kayak gitu. Itu bukan dakwah namanya. Itu menjustifikasi orang, itu bisa orang dakwah enggak mempan. Makanya Wali Songo di Indonesia sukses dakwanya karena apa? Karena pendekatan jiwa, pendekatan hati, pendekatan tasawuf, tidak langsung bak itu musyrik, itu pakai dupa itu haram, itu syirik, pakai menyan syirik, pakai menyan kok syirik, menyan wangi-wangi. Di Arab juga ada menyan, cuman nggak ada menyan kayak Indonesia, adanya bukhur. Nah, dibecik-becik pakai bukhur, Pak, muter-muter gitu, Pak. Nyalain bukhur, Pak. Bukhur ada yang bentuknya kayu, ada macam-macam, ada di model-model kayak dupa di Indonesia. Itu bukhur, wangi bukan menyan. Kalau di sana kan menyan. Wangi mereka muter-muter masjid, dimasuk-masukin ke sarung, ke gamis, di rumah-rumah di mana ada. Itu dupa-dupa itu. Terus syirik lagi. Ya enggak kan? Ya di Indonesia orang bakar menyan syirik. Apa bedanya dengan sana? Nah, dia bilang, jangan dikait-kaitkan dengan mistis. Ya itu enggak tahu yang menyan cuman menyan. Media para wali dulu menggunakan itu supaya wangi. Bukan udang butilana. Bukan. Kenapa pada kayak gitu? Fa ya hayyu idza mauti qalbi falam azal bi dzikrika ya qayyumu ma dumtu musila. Ya Allah, falam azal bi dzikri. Ya Allah, dengan barokah Al-Qur'an, falam azal bi dzikrika. Semoga aku selalu bisa mengingat Engkau ya Allah. Falam azal bi dzikrika ya qayyum ma dumtu musila. Aku selalu mengadakan ma dumtu musila. Aku selalu mengadakan selalu connect dengan Engkau, selalu mengadakan persambungan denganmu ya Allah. Dengan zikir selalu menyambung dengan Allah. Makanya Al-Quran dibaca, siapkan air sebelum baca Quran, baca ini, itu doa, ini doa semua ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, gitu. Madum tumuslah dan selalu mengadakan connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyambungkan selalu dengan Allah. Wahabli ya wahabu ilma wa hikmatan. وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا. Wahab li, ya Allah berikanlah hamba, ya wahab wahidat yang maha pemurah pemberiannya, ilman wa hikmatan. Ya Allah berilah kami, cucurkan kami ilmu dan hikmah. Dengan barokah Al-Quran, semoga ilmu itu mudah masuk ketika kami mengaji, ketika kami belajar, ketika kami mutola'ah, ketika kami baca-baca buku, baca-baca kitab. Semoga ilmu itu cepat masuk ya Allah. Ini mencerdaskan nih ilmu dan hikmah. Ini teman-teman untuk kecerdasan juga. Wahab liya ya wahabu ilman wa hikmatan. Walir rizqi ya razzaku kulli musahillah. Untuk masalah rezeki ya Allah, ya Razzaq, wahidat yang maha memberi rezeki, kulli musahila.
Mudahkan segala macam rezeki, datangnya rezeki untuk saya. Jadi kulli musahila. Jadilah engkau ya Allah li untuk aku musahila sebagai pembuka solusi, pembuka kemudahan jalan rezeki dalam kehidupan saya. Jadi Quran bisa menjadi obat, bisa menjadi macam-macam, termasuk menjadi wasilah untuk mempermudah jalan rezeki kita. Jadi baca Al-Quran. Kulli musahila. Wa salli ilahi kulla yawmin wa lailatin ala Ahmad al-Mukhtari min ali Hashimi. Salawat dan salam siang dan malam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar, nabi yang terpilih min ali Hashimi dari Bani Hashim, dari Quraisy itu yang terpilih Hashim dan Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari Bani Hashim ini keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu keluarnya larikannya dari Syafi' dari Bani Muttalib. Jadi satu buyut dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syafi'i itu. Satu buyut kesananya. Oke, terus Tsummarzuqni hifdhahu wa auladi amila bima fihi nafi'a lid-dunyana wa millati. Ya Allah, semoga engkau memberikan aku bisa hafal Al-Quran. Tsummarzuqni hifdhahu. Juga wa auladi, anak-anakku ya Allah, jadikan mereka orang-orang anak-anak yang hafal Quran. Kalau tidak 30 juz, ya juz amannya saja. Gitu loh, Pak. Kalau tidak juz amannya, surat Yasinnya adalah hafal gitu. Tabaroknya hafal gitu. Tsummarzuqni hifdhahu wa auladi amila. Semoga aku dan anak-anakku jadikan sebagai orang-orang alil Quran. Apakah itu hafiz Quran atau juga orang yang rajin membaca Al-Quran. Tsummarzuqni hifdhahu. Semoga engkau bisa memberikan saya kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Al-Quran itu gampang dihafal, Pak. Tapi gampang hilang. Gampang Quran itu kalimatnya gampang. Tapi gampang hilangnya. Kata Nabi, Quran itu, hafal Quran seperti engkau mengikat ontamu. Kalau onta yang kau ikat itu renggang, tidak kenceng, udah, unta itu akan pergi. Kamu punya hafalan Quran, kalau nggak diikat yang kenceng, Quran itu akan pergi. Itu kata Nabi. Bagaimana cara mengencangkan hafalan Quran? Satu, rajin murojaah. Nanti murojaah. Murojaah itu membulak-balik. Baca lagi, terus setiap saat. Gitu. Lagi ini mah udah hafal nih. Nggak dibaca-baca, hilang itu. Harus dibaca terus, murojaah. Diulang-ulang, murojaah itu membalik nih, membulak-balik, jangan gitu. Dalam kesempatan apapun, ayo dibaca, dibulak-balik, nanti nempel. Yang kedua adalah doa. Doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Allahumma dzakirna minhuma nas. Allah ingatkan kami ya Allah, kalau kami lupa jangan sampai lupa ya Allah. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Gitu loh. Wa 'allimna minhuma jahilna. Ajari kami ya Allah dalam Al-Qur'an apa yang kami tidak ketahui. Wa 'allimna minhuma jahilna. Terus? Ayo apa lagi? Minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu na al-laili rafan nahar. Itu doa juga. Ya Allah warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana nahar wa rafan nahar. Siang malam berikan saya kekuatan untuk bisa membacanya siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran sebagai pembela kami kelak nanti ya Allah di akhirat nanti. Hujjah itu pembela. Waj'alhu lana hujjatan. Ketika kami sering membacanya, ketika masih memurojaah, sering menderesnya, kelak Quran itu akan datang menjadi pembela kita. Ini ya Allah, orang ini tiap hari murojaah, tiap hari baca Quran, tiap hari belajar Quran, tiap hari membaca Al-Quran, dibela oleh Quran. Al-Quran akan mensyafaati. Pasti itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi, baca Quran. Quran akan datang kepada pembaca nanti, akan membelanya, akan menggiringnya ke dalam surga. Itu Al-Quran yang kita baca, yang kita belajari. Belajar Quran bolak-balik, keringetan, enggak bisa-bisa belajar Quran. Quran akan datang. Aku telah
dimuliakan oleh orang ini dengan dipelajarinya. Ya Allah, kasihan orang ini, giring masukkan surga. Kayak gitu. Ya Allah, aku sering dibaca oleh orang ini, ya Allah. Gitu. Dia akan datang Quran itu. Akan membelanya untuk digiring masuk surga, syafaat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang disyafaati Al-Quran. Amin. Amin. Kemudian bibarakati Ahmad Asy-Syafi'i ghadan ajzil. Dr. Aiman Sued yang orang Damaskus Syria ya, yang mengajar Al-Quran, kaifa naqra'ul Quran di televisi Iqra. Punya anak 3 yang menjadi guru besar di Indonesia juga, Pak. Online tuh ada tuh, banyak tuh yang di Indonesia. Namanya Dr. Aiman ya. Dr. Aiman Sued itu dokter besar guru besar Al-Quran di Timur Tengah, ngajar di televisi Iqra. Saya sering mengikuti waktu di Qatar. Beliau mengajar di TV, muridnya ada di situ, di rumahnya juga ada, di luarnya maksudnya lewat telepon juga ada, secara langsung di Indonesia ada tuh cetakan Quran Aiman Sued, rekamannya ada banyak di Indonesia itu. Itu temannya Dr. Ahsin Safo Muhammad Arjawinangun Cirebon. Itu Dr. Ahsin Safo Muhammad salah satu juri internasional dari Indonesia. Namanya Dr. Ahsin Safo Muhammad, ada di Arjawinangun Cirebon. Nah itu tuh teman-teman akrabnya. Beliau punya anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Dr. Aiman Sued ini. Itu apal Quran semuanya, Pak. Masih kecil-kecil apal Quran. Bapaknya guru besar Quran. Tapi itu yang laki-laki sekolahnya di mana? Di Mesir. Jadi apa? Jadi tukang listrik itu. Apa sih? Teknisi. Iya, jadi apa? Begitu, ahli dalam bidang kelistrikan. Ada lagi yang dari bidang IT, komputer anaknya. Yang perempuan di bidang apa gitu. Tapi dibekali apa Quran semua. Alim semua. Tapi pas kuliah jurusannya bukan jurusan itu, agama, tafsir. 3-tiganya, Pak. Loh, itu ada sehari semalam bersama Syekh, judulnya kayak gitu. Jadi ya Allah, alim-alim, Masya Allah. Barakura murid banyak sekali mana-mana. Menelurkan banyak kori-kori dunia internasional. Itu Dr. Aiman Sued. Kebetulan mazhabnya Syafi'i kayak kita. Kebetulan akidahnya Asy'ariyah kayak kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cocok banget. Secara akidah, secara fikih sama dengan kita orang Indonesia. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah. Itu guru internasional, Pak. Guru dan juga juri internasional. Al-Quran kalau ada musabaqah, tahfidz Quran beliau. Bibarakati Ahmad Asy-Syafi', bibarakati Ahmad Asy-Syafi', bukan Syarif ya, Syafi' Pak. Ahmad Syarif, Ahmad Syafi'. Bibarakati Ahmad, dengan barokahnya Nabi Muhammad Asy-Syafi'i ghadan, yang akan memberi syafaat ghadan kelak hari kiamat. Ajzil lana ajra hifdzil yaumil jannati. Dengan barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pensyafaat nanti pada hari kiamat, ya Allah, semoga Engkau berikan pahala kami yang besar ketika kami membaca Al-Quran. Ajzil, besarkan lana ajra hifdzih, pahala kami membaca Quran, pahala kami murajaah Al-Quran, berikan kami pahala yang berlimpah-limpah dengan baca Quran ini. Ila yaumil jannati, sampai pahala itu mengalir sampai ketika kami masuk ke dalam surga, ya Allah. Kayak gitu. Maka baca doa ini ya, nadoman ini, kalau kita mau deres Quran, baik di rumah maupun di mana-mana. Dah, cukup? Isya? 8 menit. Mau tanya-tanya, monggo. Gimana? Kopi? Boleh. Boleh, silakan. Silakan boleh. Mau kopi, mau air putih, monggo. Monggo, air putih, kopi silakan. Afdolnya air putih, afdolnya. Kan boleh. Gini. Ada orang bertanya, air zam-zam, boleh nggak dicampur kopi? Gitu, Pak. Mau jadi dibikin kopi, barokahnya gimana? Itu ada pada kitab, bertanya gitu. Mana saya punya kitabnya soalnya. Jawabannya ulama bagaimana? Bagaimana hukumnya air zam-zam dibuat untuk sayur, dibuat untuk kopi, dibuat untuk teh, dimasak, kemudian teh gitu. Apakah masih mengandung barokah? Masih tetap barokah. Asalnya air barokah. Mau dibikin kopi monggo, air kopi, dan kan air, asam air, basicnya air, nggak apa-apa, barokahnya sama. Jadi air zam-zam, afdolnya ya airnya gitu, Pak, afdolnya. Tapi kalau dipakai untuk minum teh tubruk ataupun kopi liong, ya mau gua kerso zam-zam rasa liong, nggak apa-apa, barokah itu zam-zam rasa liong, nggak apa-apa, barokah. Ya monggo, silakan.
Ya. 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 Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia punya pendapat kayak gitu, nggak apa-apa. Air zam-zam itu asli air yang masya Allah luar biasa. PK-nya juga ada berapa ya? Itu kalah tuh buatan Jerman itu kalah. Nah, buatan Jerman kan mencoba kayak niru zam-zam tuh. PK-nya tetap aja 8, mentok-mentoknya tuh 9 itu. Zam-zam udah di atas 10, 11, 12 itu PK-nya. Itu saya beli di rumah berbelas juta itu di lote itu. Ya tetap aja di bawah zam-zam. Zam-zam itu asli air yang paling luar biasa. Sudah Pak, jangan ragu dengan kehebatan zam-zam. Jangan ragu sedikit pun. Ma'u zam-zam liman syuribalah, kata Nabi. Itu luar biasa itu. Makanya saya itu kalau ada umroh, tahu ada orang umroh, saya itu pengen berapa zam-zam sekali, gitu. Karena itu sangat luar biasa. Jangan ragu. Ma'u zam-zam liman syuribalah, kata Nabi. Air zam-zam itu tergantung peminumnya. Mau tujuannya apa? Mau sembuh, mau pinter, mau alim, mau segala macam, apapun sembuh Pak. Dulu di Kempek, saya tahu orang itu, masya Allah orang ilmu hitam, wah nggak pernah sholat, kebal senjata, wah musuhi santri, tapi tunduk oleh seorang Habib di Kempek juga. Saya waktu tempat parkir itu Pak, depan itu Habib Isman itu. Tobat, Pak. Itu tubuhnya korengan, banyak sekali. Itu orang seumur kejam sekali. Akhirnya disadarkan, dibawa ke Saudi, umroh, dibawa. Setelah sadar, bawa ke umroh. Setelah sadar, mandi zam-zam, minum zam-zam. Pulang-pulang, semua penyakitnya luntur, mulus kembali. Dan dia bertobat kepada Allah. Ngintil baik ke Habib. Sholat, bacanya memang gak tahu, belentang-belentang. Ya, dibimbing lah. Dibimbing, seumur-umur gak pernah sholat, ilmu hitam baik. Itu untuk menghancurkan ilmu hitam. Hancur semuanya dikena air zam-zam. Dimandikan oleh Habib Usman. Dimandikan, diminumi, luntur semua. Yang di sana di Indonesia dicoba kiai-kiai untuk nyabutin ilmu hitam itu nggak sangat luar biasa. Dibawa ke Mekah umroh, hancur luntur. Habis semua menjadi orang yang kemudian rajin beribadah. Hanya 4 bulan kepulangan dari umroh, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah dalam keadaan bertaubat, sudah nikmat sekali. Itu zam-zam itu. Imam Suyuti yang sudah saya sampaikan. Imam Suyuti pengarang kitab Dzul Mangtur, Jalalain, macam-macam itu. Itu beliau dalam kitab At-Tahadduts bin Ni'mah. Kitabnya karangannya namanya At-Tahadduts bin Ni'mah. Beliau pernah berkata, saya kalau minum zam-zam berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan barokah air zam-zam, jadikan saya seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu doanya. Itu dalam kitab beliau. Akhirnya beliau dijadikan oleh Allah benar-benar keilmuannya seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengarang berbagai macam kitab. Alim luar biasa. Dibuka oleh Allah gara-gara minum air zam-zam, minta doa, ya Allah, bukalah saya, jadikan saya alimnya seperti Imam Ibnu Hajar. Cerdaskan otak saya. Kuatkan hafalan saya, ingatan saya kuatkan ya Allah dengan air zam-zam ini. Jadi Pak, kalau Allah kasih. Jadi kalau ada zam-zam, jangan ragu minumnya. Jangan banyak-banyak. Lek, dah cukup 3 kali. Oh, buat nanti kalau ada anak sakit, ada apa gitu. Apa saja, zam-zam itu. Dah, silakan. Kalau bisa jangan dimasak. Jangan digodok, jangan bikin topping. Abdul memang air putih. Abdul air putih sudah. Original. Ayo monggo. Sudah? Cukup? Dah, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا